Kalau Ibu Ucu mengatakan walaupun di nomor 20, mudah-mudahan tetap membakar semangat teman-teman semua. Nggak terasa ini ya, tadi kurang lebih sekitar 10 menit tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Ada beberapa catatan mungkin secara umum sebenarnya dari yang saya amati dari semua performa dari teman-teman, bahwa apa-apa yang sudah kita pelajari bersama ya disampaikan oleh para narasumber sambung menyambung ya antara materi substantif dan materi kepelatihan. Teman-teman sudah berusaha untuk menerapkan apa-apa yang sudah disarankan oleh para narasumber ya, terutama untuk materi kepelatihan bagaimana misalkan melibatkan peserta. Itu saya catat poin dari teman-teman, seluruhnya boleh dikata sudah berusaha menerapkan hal ini karena kita berhadapan dengan orang dewasa ya. Jangankan orang dewasa, anak-anak saja kalau dilibatkan pasti senang, apalagi orang dewasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kita harus setiap waktu ya, ketika melibatkan peserta kita mohon untuk tidak lupa ini menghargai peserta ya. Mau kita bilang cakep, mau kita bilang hebat, mau bilang kita keren, mau kita bilang dengan bahasa tubuh ya, apakah itu jempol 2, mau jempol 4 nggak bisa ya, jempolnya 2 gitu ya, atau dengan senyuman atau dengan apalah ya kan, bahasa tubuh kita bisa banyak berimprovisasi. Dan saya rasa tentu saja kita tidak boleh ya, sekali lagi tidak boleh berhenti belajar, tidak boleh berhenti berlatih ya. Teman-teman bisa saling ini tadi kan tanpa kita sadari sebenarnya kita bisa saling belajar. Bagaimana cara Bu Ucu yang memiliki ciri khas suara anak kecil ya. Kalau nggak salah nih Bu Ucu yang dari Tasikmalaya ini ya. Ternyata juga mampu memukau dan membuat teman-teman tersenyum atau tertawa bahkan di akhir paparan, karena ternyata lucu juga ya, pantunnya cuma 2 baris tapi ujung-ujungnya ternyata Bu Ucu cantik banget gitu ya. Itu kan tadi ya di akhir tadi itu ya. Apapun itu yang pasti kita memiliki masing-masing ciri khas ya. Bu Eni dengan ciri khasnya, Bu Lucy ya kan. Semuanya masing-masing, Bu Kurnia, Bu Erna, kemudian Bu Haja Imah, misalkan ya, Ibu Sri Rahayu dan seterusnya, semuanya kita masing-masing punya kekuatan dan saya rasa tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita terus belajar ya. Belajar dalam artian begini, saya sudah sampaikan ya waktu kemarin, kita boleh yang namanya ATM ya, bisa mengamati. Ini kan teman-teman tadi saling mengamati nih, bisa meniru dan selanjutnya bisa memodifikasi. Termasuk juga kita mesti punya sebagai pelatih ini bagaimana cara-cara umat Edo untuk ice breaking, selain public speaking ya, kemampuan untuk menyampaikan materi ya, tidak apa nih tadi dengan keyakinan ya, saya sudah mencoba mengegrab teman-teman, istilahnya itu mengajak teman-teman untuk satu, yakin dulu, walaupun kalau tadi kata Bu Ucu itu udah deg-degannya udah nggak karu-karuan gitu ya, siapa tadi itu yang ya begitulah gitu ya, tapi justru dengan kita menyampaikan perasaan kita kadang-kadang justru menjadi metode yang mujarab juga supaya kita tidak nervous. Dan cara-cara untuk kita mengajak peserta berpartisipasi, apakah itu lewat tepuk atau menyanyi atau apalah itu sebenarnya memang cara supaya kita mengurangi nervous ya. Itu rahasianya sih sebenarnya, karena kadang-kadang terutama kalau pas kita lagi ngeblank materi, aduh tadi apa ya, nah itu kita harus punya nih beberapa apa ini andalan kita nih, beberapa pilihan, apakah itu pantun atau tepuk atau nyanyi atau apapun atau yell atau quote atau apa saja yang mungkin bisa kita terapkan untuk meminimalisir kegugupan kita ya. Ngeblank itu biasa, bisa dialami oleh semua orang gitu ya, dan tidak ada cara lain kecuali kita terus mencoba berlatih gitu ya. Dan ini adalah salah satu bukti bahwasanya teman-teman serius untuk nantinya menjadi pelatih ya bagi Diksar di wilayah masing-masing. Itu ya, jadi melibatkan peserta, kemudian menghargai peserta ya kan, pinter, bagus, cakep, keren, hebat, top dan seterusnya. Itu silakan aja nanti bisa dibikin, itu banyak itu nanti
kata-kata yang bisa kita ungkapkan ya, dan itu harus disampaikan dengan tulus ya, karena kalau nggak tulus nanti peserta juga ngerasa ini bohong-bohongan aja gitu ya. Jadi memang ketulusan sebagai bentuk begini teman-teman, kalau kita ingin dihargai maka kita harus lebih dahulu menghargai orang lain ya, dan kita tentunya pastinya merasa nyaman kalau dihargai. Nah, perasaan itulah yang juga dirasakan oleh orang lain, dan kita menghargai prosesnya ya. Mungkin saja istilahnya itu hasilnya tidak selalu benar, tidak selalu tepat maksud saya, dan tidak ada yang salah sebenarnya dalam setiap orang mengungkapkan opininya gitu ya, karena semuanya adalah dalam kerangka. Itu poin yang kedua. Kemudian saya juga mengingatkan teman-teman untuk ketika dimanapun juga kita berada, jangan lupakan bahwasanya di antara kita, walaupun kita ini di dunia maya ya, misalkan ini di antara peserta, ini ada juga panitia, ini ada selain Mbak Happy, selain saya, ini ada Mbak Budi ya dari TP2AK. Walaupun beliau mungkin tidak muncul di ini ya di layar, atau setidaknya di penyelenggara ya dari Direktorat GTK, mungkin barangkali saking karena pengen nafsu saya itu pengen cepat-cepat ini ya, apa itu fokus ke bagaimana penyiapan untuk RP3 ini, ada yang barangkali kelewat untuk memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Direktorat GTK yang sudah memfasilitasi kegiatan ini gitu ya. Kemudian ini dan ini berlaku untuk teman-teman di semua tempat. Misalkan yang menyelenggarakan Dinas Pendidikan, maka ucapan terima kasih itu tetap harus disampaikan, atau kepada sponsor gitu ya. Kalau misalkan ini ada sponsor, apakah itu dari bank ataukah dari siapa aja, Smartfriend atau apalah, Telkomsel atau apa, itu mesti harus disampaikan di awal ya. Selain terima kasih, ucapan apresiasi kepada mungkin orang yang di atas kita, ingat ada komunikasi horizontal ya, selain komunikasi vertikal ya. Komunikasi horizontal kita dengan sesama teman kita yang sejawat, tetapi komunikasi vertikal maksud saya bisa dengan yang di atas kita, apakah itu direktorat ataukah dengan siapapun juga, dan yang di bawah kita ya, siapapun itu peserta kita berikan apresiasi gitu ya. Jadi ini mungkin catatan tambahan untuk keseluruhan teman-teman, barangkali ada yang terlewat tadi, mungkin mungkin nanti insya Allah performa yang lebih baik lagi, mudah-mudahan nanti bisa dilakukan oleh teman-teman ya. Jadi memang proses belajar itu memang tidak boleh pernah ada kata berhenti ya. Jadi itu selain memperkenalkan diri, jadi terima kasih tadi udah yel-yel, quote, tepuk-tepuk dan seterusnya, itu sebenarnya kan tadi ya teman-teman sudah mempraktekkan bagaimana supaya membawa nge-grab, dibawa peserta itu ke kondisi alfa. Sebenarnya itu sih caranya, dan termasuk juga ketika penutup teman-teman sudah berkreasi, berinovasi dengan beberapa aktivitas yang bisa melibatkan peserta, itu sangat bagus. Kemudian saya juga mengingatkan teman-teman untuk kadang-kadang penggunaan atau pemilihan kata itu perlu kita pertimbangkan. Misalkan ketika kita meminta teman-teman mari kita arahkan pandangan ke laptop atau ke layar masing-masing. Itu akan lebih nyaman dibandingkan kalau kita bilang ayo matanya lihat ke sini gitu ya. Karena kan kita berhadapan dengan orang dewasa. Penggunaan mata, maaf ya, saya orang Jawa. Kalau kita bilang matamu gitu ya, maaf ya, itu kesannya gimana? Teman-teman sudah tahu ya, matamu gitu ya, padahal itu sebenarnya biasa saja gitu kan, mata itu penglihatan, pandangan, tetapi barangkali kalau kita ini, kalau Bu Luziana ini karena dari Betawi ini mungkin nggak terlalu bisa punya ini ya, feel-nya mungkin berbeda ya, artinya kalau yang dari Jawa itu kerasa banget kalau kita bilang matamu gitu kan, kesannya itu berbeda dengan kalau kita menggunakan pilihan diksi dengan mempergunakan mari Bapak dan Ibu pandangan kita arahkan ke laptop kita masing-masing. Itu akan berbeda ya. Jadi ini tidak ada cara lain kecuali kita terus berlatih ya. Penggunaan kata-kata tertentu itu akan lebih pas kalau nantinya mungkin kita memilih yang lebih netral gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa difahami, dan saya rasa kalaupun kita mungkin memilih diksi-diksi tertentu, saya rasa ini pastinya tidak dimaksudkan untuk bersikap yang kurang tepat, tetapi karena mungkin masalah kita budaya itu memang berbeda-beda ya. Jadi memang benar bahwa tadi TNA ya, Training Need Analysis ya,
bagaimana kita menganalisis kebutuhan pelatihan, kita mesti tahu siapa peserta kita, dari arah daerah mana, dan seterusnya. Akan lebih bagus lagi kalau kita bisa menggunakan bahasa daerah setempat ya, walaupun ini tidak mutlak ya. Kalau kita bisa mempergunakan sapaan daerah setempat, misalkan kalau di Sunda, Sampurasun, Rampes, misalkan gitu ya. Kalau dari Sunda nih mana, dari Tasikmalaya nih ada ya, itu pasti akan lebih ini lagi. Tapi sekali lagi teman-teman tetap semangat belajar, tetap semangat berlatih, kita terus meningkatkan performa kita dengan melalui cara seperti ini. Jadi namanya ATM itu memang udahlah rumusnya ATM aja lah, ingat-ingat kiriman ATM gitu ya. Amati, tiru, dan modifikasi gitu ya. Kemudian secara keseluruhan, oke, antusiasme ya. Jadi gini teman-teman, secara umum saya lihat teman-teman sudah cukup antusias, tapi sekali lagi tidak pernah ada kata boleh berhenti. Jadi antusiasme ini bisa kita lakukan melalui cara penggunaan bahasa atau penggunaan intonasi nada yang mungkin bisa naik turun, kemudian kita berikan penekanan pada kata-kata tertentu, kemudian kita pada saat tertentu kita lambatkan, pada saat tertentu kita percepat, dan seterusnya. Dan pada intinya sih secara umum insya Allah sudah bagus teman-teman. Tetap semangat untuk berlatih, tetap semangat untuk belajar, dan insya Allah sejenak lagi kita akan masuk ke tugas mandiri gitu ya. Mungkin itu Bu Mbak Happy, terima kasih.